saya tidak akan buka diskusi lagi. Kalau kamu bilang Salah bacaan itu saya salah. pembacaannya, Bang. Iya, coba silakan kamu baca, coba. Baca. Sekarang abang bilang abang dari Vatikan. Ini bacanya salah. Gimana abang ini? Iya, ketika kamu dengar, ketika kamu mengatakan saya bacanya salah, ya silakan kamu buktikan bagaimana yang benar. Wong saya baca itu. Dengar. Persilakan ke orang kalau abang aja nggak bisa. Itu maksudku. Oke, kamu bisa baca ini atau tidak? Bisa baca atau tidak? Jujur. Ngapain aku jujur? Abang aja pun nggak jujur kalau abang lulusan Vatikan aku bilang. Itu. Makanya baca. Kai ten congore ten tronton ten congore ten. Itu logat orang Ambon itu, bukan orang itu. Oke, baik. Kita ikut dia, teman-teman. Baik. Oke, kita baca versi Thailand punya ya. Nah, kalau dia tidak mau ya. Nah, ini. Ya, ini kan. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan. Nah, Thailand. Napoi lai sila pola lalalakap. Ini. Nah, baca. Napoi lai sila pola lalalakap. Bisa artikan ke tidak? Saya India, Pakistan, Bangladesh, Thailand, Korea. Sembarang kau aja. Coba. Bisa tidak? Ini hilang. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus karena dicuri, karena dia terjemahan ini kan dia dihapus ini. Napoi lai sila pola lalakap. Napoi lai sila pola lalakap. Coba kamu screenshot baru kamu tanya orang yang bisa Thailand atau kamu terjemahan sendiri kalau bahasa saya salah. Napoi lai sila pola lalakap. Napoi lai ten selangan kangen kap. Silakan. Kau jelaskan aja, kau baca jelaskan biar ngerti aku, Makanya itu kalau kamu jelaskan. tidak mengerti, makanya itu Bibelmu ini. Dengar, Bibelmu ini terjemahan banyak salah. Di sini kan dia punya seharusnya begini. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan. Ini kan ada titik. Sebenarnya ada lanjutan. Karena dicuri. Siapa yang mencuri? Nanti kita lihat mayatnya ini. Nanti kita lihat data selanjutnya. Dan sabar, itu pengumuman Tuhan meninggal. Sabar. Tuhan mati. Ada pengumuman Tuhan mati. Sabar. 04. Itu tafsiran yang kau buat-buatnya, bukan jangan pengumuman. Mana ada di Alkitab buat pengumuman Tuhan mati. Sabar, ada pengumuman. Bota, kasih tunjuk mukamu biar kita komunikasi lah, diskusi baik-baik. Jangan begitu, Bota. Kamu ini bagaimana kamu? Jangan umumkan bilang Tuhan diumum pengumuman. Mana ada tulis pengumuman di teksnya? Kamu kadang-kadang nggak ngarang-ngarang. Kamu saya tunjukkan ada bagaimana? Coba tulis kata pengumuman ya, kau tunjukkan. Oke. Jangan lulusan Mekah tapi komunikasimu kayak orang Ambon yang di hutan. Nah, itu kan kurang bagus, Bang. Etika abang kayak orang di kampung itu, Bang. Abang bahas sekolah di Mekah tapi bahasnya kitab suci orang. Baca ini. Coba kamu baca. Sebab setiap kali kamu makan roti itu bukan pengumuman, Bang. Baca terus. Kawan, ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ada itu kan tidak ada kata memberitakan. Oke. Memberitakan ini apa? Pengumuman atau bukan? Memberitakan kematian Tuhan. Tuhanmu mati. Biar saya jelaskan. Kata memberitakan ini biar saya jelaskan. Kalau kamu jelaskan pakai original teks. Saya tidak mau kalau tidak ada original teks. Kalau kamu tidak bisa, silakan pakai original teks baru saya terima. Kalau tidak bisa nanti saya jelaskan. Nah, biar saya jelaskan ke abang. Ariton kai hologoston ten ton congorton tronton ten kai itu logat Ambon itu. Jangan kau pakai itu, nggak usah lanjutkan itu. Salah itu. Bukan logat Ambon. Oke, kita pakai Thailand ya.
Kalau dia bilang Gak kita usah logat Ambon. Thailand, gak usah kau pasang muka abang biar ku jelaskan ke abang. Biar abang Oke, sabar. Oke, sabar. pasang muka sabar. abang. Iya, sabar, kita baca sedikit nih. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan ini. Nih. Napoilai sila pola lalakap. Napoilai sila oten selangang kangan kap. Sidakap. Sabar ini kan saya Di dalam nama Tuhan Yesus berkati abang loading ini biar dia kepalanya itu boleh terbuka, dia boleh terima Tuhan Yesus. Dengar bang ya, kita diskusi abang tadi bilang kita diskusi baik supaya bisa mengedukasikan. Abang dengar dulu bang, kata memberitakan itu jauh dari pengumuman. Kata pengumuman itu tidak seperti memberitakan. Oke, tapi kamu sepakat kan? Tuhanmu pernah mati kan? Ya, sepakat karena dengan versi berarti keyakinan saya bukan berarti keyakinan Tuhanmu pernah sabar. Bang. Iya, berarti Tuhanmu menjadi almarhum 3 hari. Terus kenapa? Kalau menjadi almarhum kenapa? Apa masalah bagi abang sekarang? Apa masalahnya? Jawab dulu abang. Apa masalahnya bang? Abang, apa persoalannya bang? Ya, Apa persoalannya? tidak. Berarti apa? Hari ini jemaat yang terkasih kita memberitakan tentang kematian almarhum Tuhan Yesus Kristus. Begitu? Hah? Almarhum Tuhanmu. Berarti. Masa kita mau Bukan innalillahi begitu, wa inna Bang. ilaihi rajiun telah berpulang ke rahmatullah. Tuhannya orang Kristen bertepatan di RT 3 RW 1. Begitu. Gimana ini abang ini? Kita mau diskusi dengan secara edukasi atau mau membuat bahasa, mengarang-arang bahasa? Oke. Kalau kamu mau berdiskusi dengan edukasi, kamu harus punya Bible di situ. Karena saya ini bukan diskusi, itu bukan main-main. Pakai ini sampai rambut saya botak terus ini gara-gara hafal Bible. Sekarang gini bang, kalau abang Kamu saja bilang, tidak bisa kasih saya. Kamu saja tidak bisa kasih saya di mana ayat kamu mengatakan 100% Tuhan, 100% manusia. Itu 200% dengar loh. dulu bang, Ini Yesus makanya power abang baby. dengar. Dengar, saya dengar. Sekarang Saya abang dengar. dengar. Saya tanya abang, saya dengar. kita nggak usah dulu bicara Al-Quran dan Bible. Saya tanya, meluruskan dulu otak abang ini. Abang mau diskusi tentang Bibleku atau tentang apa ini? Dua Tentang arah. apa? Dua-dua. Bible Apa? dan Al-Quran. Dua-dua. Dua-dua tentang Sekarang, keselamatan. oke. Silakan. Keselamatan, Oke, keselamatan. kalau dua-dua, izinkan saya nanya kembali ke poin saya tadi. Jelaskan jin kafir dengan jin muslim dengan jin lainnya. Jelaskan dulu itu, jangan masuk ke Bible. Kalau Bible itu bagianku, nanti aku jelaskan ke abang. Iya, dengar. Di dalam Aku Islam, udah bingung kan. kan kerasukan dia. Kerasukan dia kan sudah bilang. Orang Tuhannya mati kerasukan. Kerasukan dia kan. Kerasukan dia. Detik-detik terakhir ini. Bukan. Detik-detik terakhir kita tunggu saja ini. Tidak bisa diharapkan. Oh masih. Rusak anak orang. Abang gini, kembali supaya edukasi Kak Bang, supaya kembali kita edukasi. Satu, kembali pertanyaan saya. Kembali saya menjelaskan, menekankan pertanyaan saya supaya beredukasi. Kalau memang dua arah kita jelaskan, biar bagian Alkitab saya yang jelaskan ke Abang. Tapi sekarang izinkan kesempatan bagi saya untuk memberi pertanyaan kepada Abang di jalur Al-Quran karena saya tidak paham, supaya saya bisa paham. Oke, baik. Baik, saya jelaskan. Oke, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu." Tidak kami ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi kalau manusia tidak beribadah kepada Allah, maka dia jatuh kafir. Kalau jin tidak beribadah kepada Allah, maka dia jatuh kafir. Jin yang kafir itu nanti akan disebut setan. Kenapa disebut setan? Karena dia terkutuk. Jadi sesuatu hal yang terkutuk itu setan. Sementara ketika kita lihat di dalam Bible
Bible, yang terkutuk adalah Yesus. Nah, berarti Yesus itu adalah Tuhannya orang Kristen. Berarti di dalam Islam yang terkutuk adalah setan, kalau di Bible yang terkutuk adalah Tuhan. Jangan jangan ke Bible-nya, Bang. Jelaskan dulu Al-Qur'annya. Mana dari Sudah saya jelas. Sabar, kan kok kamu kepanasan kamu ini, bagaimana kamu? dalilnya dulu, Bang. Dalil Al-Qur'annya dulu. Jangan Abang masukkan ke Alkitab. Oke, beginilah kita pakai waktu 55 menit ya. Saya narasi 5 Ya. menit, habis kamu 5 menit, oke? Oke. Atau kamu duluan atau saya duluan? Sekarang gini, Bang. Saya tanya dulu tadi. Pertanyaan belum selesainya. Pertanyaan belum Abang jawabnya. Beginilah. Beginilah. Saya bernarasi, oke. Saya bernarasi selama 3 menit. Saya menjelaskan tentang Tuhan saya. Habis itu kamu 3 menit menjelaskan tentang Tuhan kamu. Setelah itu baru kita tanya jawab dari penjelasan kita itu. Gimana? Oke, izin kasih masukan. Kalau Abang jelaskan tentang Tuhan Abang atau Allah Abang, tolong jangan masuk ke Alkitab. Sepakat kita di sini. Oke, sepakat. Jangan masuk ke Alkitab, tapi kasih dalil Al-Qur'an. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan Abang mengenai kitab suci yang Abang tidak percaya, tanyakan, nanti saya jelaskan. Oke, baik. Oke, saya jelaskan ya. Oke. Nah, sudah saya sampaikan, ini saya jelaskan sama kamu nih. Ya, ini Tuhan saya ya. Jadi begini. Siapakah Tuhan di dalam Islam? Itu dijelaskan dalam Quran surat Toha ayat 14. Sesungguhnya Bacakan, Bang. iya, sabar. Jangan potong, kan waktu saya 5 menit, nanti waktu kamu saya tidak potong, begitu kan? Nah, oke. Siapakah Tuhan di dalam Islam? Itu dijelaskan dalam Toha ayat 14. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatkan aku, ya. Nah, timbul lagi pertanyaan yang kedua. Allah Subhanahu wa taala itu nama apa gelar? Nah, ternyata di dalam Al-Qur'an dikatakan dalam Al-Fatihah ayat 1, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti Allah itu nama. Ini dalil Al-Quran saya. Nah, oke. Timbul lagi pertanyaan ketiga. Bagaimanakah rupa Allah Subhanahu wa taala itu? Dijelaskan juga dalam Quran surah Asy-Syura ayat 11 bahwa dia tidak serupa dengan makhluk. Dia tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Nah, timbul lagi pertanyaan keempat. Bagaimana bisa dia tidak serupa dengan makhluk? Jawabannya ada di Al-Ikhlas ayat 4. Kenapa Allah tidak serupa dengan makhluk? Karena tidak ada yang satupun yang setara dengannya. Timbul lagi pertanyaan. Kalau begitu, bolehkah saya melihat Allah? Itu dijelaskan dalam Al-Quran juga. Dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Nah, kalau begitu, timbul lagi pertanyaan. Terus bagaimanakah kita membuktikan bahwa Allah itu ada namun tidak terlihat? Itu dijelaskan juga dalam Al-Quran kami. Di dalam Quran Fussilat ayat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segala penjuru dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran adalah benar-benar ada. Nah, sekarang timbul lagi pertanyaan. Terus, apakah ada ciptaan Allah yang tidak bisa ditolak oleh seluruh manusia? Ada. Dalam Quran surah Luqman ayat 10. Dialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Nah, saya menjelaskan pakai dalil. Sekarang kamu menjelaskan Tuhan kamu pakai dalil. Awas kalau tidak pakai dalil ya. Silakan. Saya sudah terima mau diskusi lain. Saya mau ya, saya diam. Silakan. Pakai dalil. Saya jelaskan Tuhan saya kan. Kalau Tuhan kami kan tentang Tuhan Yesus. Dalilnya kan jelas. Kalau di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selesai, jelas. Titik. Setiap orang yang percaya, itu menurut keyakinan kita. Sekarang kalau Abang tidak percaya, ya mau kita bilang apa gitu. Begini saja kamu ada Bible situ tidak? Ada Bible situ tidak? Ada. Buka satu. Oke, buka satu Timotius. Pertanyaan Sabar. Dengar. Buka 1 Timotius 6 nomor 16.
Kita Tidak usah, start dari abang. situ. Abang tidak usah ngajarin saya Jangan. tentang Al-Quran gitu. Masalah Buka. gini tentang Alkitab. Buka, Saya gini. buka 1 Timotius 6 nomor 16. Buka dan baca. Masa saya sudah jelaskan pakai dalil baru kamu cuma Yohanes 3 ayat 16? Buka. Jangan 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 ke Buka. situ. Tidak, kamu baca 1 Timotius 16. Itu Tuhan itu. Coba kamu jelaskan sama saya itu. Bukan saya yang jelaskan. Kamu baca terus kamu jelaskan sama saya. Baca itu 1 Timotius 6 nomor 16. Baca itu, baca. Baca itu. 1 Timotius 6 nomor 16. Kamu jelaskan itu sama saya. Itu ketuhanan loh. Ketuhanan maksudnya gimana? Makanya baca. Dibuka baca. Tadi kan kita sepakat. Saya jelaskan dari versi saya. Abang kok jadi abang yang ngatur Ya, saya jadi. Dongo, yang kau bawa ayat itu bukan merujuk ke ketuhanan, itu juru selamat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengurniakan anaknya yang tunggal. Agar setiap orang yang percaya kepadanya. Itu Yohanes 3 ayat 16. Yang saya jelaskan, yang kamu jelaskan sama saya, Yohanes di dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Coba baca. Kau pikir saya ini Kalau tidak tentang paham Bible? ketuhanan. Ingat. Bacalah dulu itu, baru kamu komen. Bacalah dulu, tolong dibaca. Buka 1 Timotius 6 nomor 16, terus kamu baca. Biar enak kita. Kalau Masa saya baca kamu tidak baca? Bagaimana kamu ini? Jangan begitulah. Baca, ambil Bible baca. Kan kita mau edukasi, masa tidak pakai Bible? ya Kalau betul tidak betul. tahu Kita bertanya. edukasi. Sekarang Baca 1 Timotius 6 nomor 16. Kalau mau edukasi kita pakai data biar enak kita ngobrol begitu. Teman-teman dibantu tap-tap layar teman-teman. Kasih kencang love orange. Detik-detik berakhir. Kita lihat dia loncat sendiri ya. Jangan turunkan sampai dia turun sendiri. Mau edukasi. Begitu saya sudah jelaskan ketuhanan saya berlandaskan beberapa dalil, kau pula kasih Yohanes karena begitu besar biji Bapak. nah, sekarang kan gini, Bang. Baca Saya 1 udah baca. Timotius 6 nomor. Udah saya Hah? baca. Kau berbohong kau ini. Baca. Oke, kutampilkan ya. Ada Bible situ atau tidak? Kalau tidak ada bilang tidak ada biar saya buka sini. Ada. Baca kalau begitu baca. Kita dengar semua ini baca. Baca. 1 Timotius berapa? 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam. Ini bukan tentang Tuhan ini, Bang. Baca dulu sampai selesai. Belum baca selesai. Karena dia sudah tahu, dia bingung mau menjelaskan ini. Bingung mau menjelaskan, makanya dia mau cari Bukan referensi. bingung, Bang. Baca, baca, ikro, baca, ikro. Baca. Itu banyak yang klik baca tuh sampai kali 70 kali 81 itu. Baca. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Terus Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Bagaimana baginya lah hormat dan kuasa kekal. Amin. itu siapa? Itu sosok siapa itu? Sosok siapa itu? Ini tentang bukan tentang Sosok siapa? Sosok siapa itu? Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Sosok siapa itu? Sosok siapa? Itu siapa itu sosok?
Kalau abang tafsirnya seperti apa? Ini kan ditafsir. Kalau abang sosok siapa ya abang tafsir itu memang tahu namanya. Itulah Allah Bapa dongo, karena Allah Bapa itu tidak dapat dilihat, Allah tidak dapat Bapa. dihampiri. Allah bab. Baca Yohanes 1:18 kalau begitu. Kau ini tidak tahu Ngapain juga, baca kau. Yohanes 1:18? Allah itu Makanya berbicara di kitab perjanjian lama, tahu kau di perjanjian lama. Memang beleng-beleng ini orang tidak tahu. Terus sosok siapa itu? Bagaimana kamu menjelaskan itu sama saya? Saya mau dengar, coba. Siapa dia? Dialah satu-satunya. Dia itu siapa? Coba silakan, jelaskan. Saya dengar. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, yang bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Dia itu siapa? Kalau tidak tahu bilang. Saya ini itu 13 tahun di Vatikan belajar, biar kau tahu itu sampai gelar PST. Gelar pester itu penginjil jalanan. Cuma saya ini muslim. Kamu pester, tapi yang kamu jelaskan bukan tentang isi firman Tuhan. Itu yang kita tantang, membuat Makanya kita kamu tidak diam. terima. Oke, baik. Izinkan saya, bisa kamu cek di Bible, kalau saya menambah-nambahkan firman Tuhan, saya tutup channel saya tidak akan penginjilan lagi. Kamu pegang baik-baik, kamu buka di situ datanya. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, diam dulu. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Loading, siapakah sosok itu? Itulah sosok Allah Bapa. Kenapa dikatakan sosok Allah Bapa? Karena di dalam Yohanes 1:18, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Berarti Yesus datang ke dunia ini itu mau menyatakan bahwa Allah Bapa itu ada, namun tidak terlihat dan tidak terhampiri. Sehingga dalam Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Yesus, untuk apa untuk apa kamu diutus ke dunia ini? Oh, saya diutus ke dunia ini untuk menyampaikan firman Allah. Karena di dalam Yohanes 3:34, siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Yesus, apakah kamu benar-benar menyampaikan firman Allah? Benar. Datanya mana? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dalil semua itu. Buka mute kamu, buka mute tuh. Kamu dengar dulu, Bota. Biar saya bacakan. Selanjutnya firmannya adalah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Tahu kau? Dengar kamu, Bota. Jadi kamu jangan bahas Alkitab orang, tapi Ya, kamu itu Tuhan siapa? Iya, itu Tuhan siapa? Itu Tuhan siapa? Itu Tuhan siapa? Kami yang kami Iya, namanya percaya. siapa? Kita Namanya sekarang siapa? sudah bilang tadi, kita udah Apa? sepakat tadi, Bota. Namanya Dengar dulu, siapa? kamu dengar dulu. Dari tadi kamu ngaco kamu. Namanya siapa? Tuhan saya nama Allah, Tuhan kamu nama Bota, siapa? kamu dengar dulu, dengar. Bisa kamu dengar dulu. Tuhan kamu nama siapa? Siapa nama Tuhan kamu? Sekarang kita Allah Bapa, kita bicara Allah Bapa. Allah Bapa, firman Tuhan berkata, aku adalah aku. Aku adalah aku, kata firman Tuhan. Tuhan kamu siapa namanya? Aku adalah aku. Kalau kata nama Tuhan Allah, aku adalah aku, kata firman kitab perjanjian lama. Kamu adalah aku. Sekarang Bota, dengar dulu, kamu dengar dulu. Iya. Dengar gitu. Sekarang gini, kita mau beredukasi. Saya menjelaskan Alkitab, bukan abang yang gali-gali Alkitab, gitu maksudnya. Makanya saya pengen kamu jelaskan saya di kamu jelaskan Al-Quran, Iya dong. Oh, saya suruh kamu Bota, jelaskan. dengar dulu, Al-Quran kamu jelaskan. Iya, saya tidak menjelaskan Alkitab kamu. Yang saya minta sama kamu, tolong kamu jelaskan saya di 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya, dialah itu sosok siapa? Dialah itu. Siapa itu?
Kalau kita jelaskan itu, kamu mengait-ngait jadi panjang, botak. Makanya kamu dengar, botak. Dengar, botak. Kamu jangan jelaskan. Kamu bilang kamu penginjil jalanan, tapi Silakan kamu jelaskan sosok di kalau satu kamu Timotius. penginjil jalanan, nggak begitu cara berpikirmu, botak. Silakan, saya mau mute. Silakan kamu jelaskan 1 Timotius 6 nomor 16 siapa sosok dia di situ. Kamu jelaskan, saya mute ya. Jelaskan siapa sosok dia itu. Silakan. Saya diam. Kan Silakan. sekarang gini, kalau saya jelaskan itu, kamu percaya nggak penjelasan saya? Dongo, di sini kan kita diskusi. Kamu jelaskan saja, bukan saya percaya atau tidak. Jelaskan. Jelaskan. Kan kita mau edukasi. Kok kamu tidak Nah, jelaskan? edukasi, makanya saya bilang, kalau tentang Tuhan Allah, firman Tuhan di Keluaran pasal 6 itu jelaskan, sangat jelas. Kata Yang firman saya Tuhan. minta sama kamu, Ngapain mau tolong minta? Kamu minta saya mau jelaskan dari bagian saya, kamu jelaskan bagianmu. Kalau ada pertanyaan, kalau tentang ayat yang tadi kamu bilang, itu jelas sudah tulis. Jangan kamu tafsir yang berkembang. Tidak, saya tanya sama kamu, siapa sosok dia itu di 1 Timotius 6 nomor 16? Tuhan Allah yang tidak kelihatan. Allah, sepakat. Begitu. Jangan kamu lari ke Tuhan Yesus. Momentum saya Tuhan tahu. Yesus dengan Tuhan Allah dengan pekerjaan Roh Kudus itu berbeda. Ada Ya, dengar dulu. Berarti di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 itu adalah sosok Tuhan Allah, betul? ya betul, Berarti Tuhan Allah itu kan tidak terlihat, tidak terhampiri, benar? benar. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan Allah yang tidak terlihat, yang tidak terhampiri itu? Silakan jelaskan. Bagaimana cara kita mengenal? Nah, makanya sekarang kamu mau saya jelaskan itu. Ya, Makanya jelaskan. saya jelaskan Matius tadi apa? Yohanes 3:16. Baca, pakai dalil. Silakan baca. Yohanes 3:16 itu jelas karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasih Allah dengar ya otak. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang termasuk Pak Bota yang dengar ini percaya dan tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, baik. Amin. Sekarang saya mau percaya Yesus, saya percaya kepada anaknya yang tunggal itu, percaya sebagai Tuhan apa utusan Tuhan dan mana dalilnya? Silakan. Mau percaya? Iya, percaya sebagai apa? Yohanes, baca 1 Yohanes 12. Iya, percaya sebagai apa? Kamu percaya sebagai Tuhan lah, otak. Percaya sebagai apa? Mana dalilnya? Kasih dalilnya mana? Mana Makanya dalilnya? Yohanes, otak ini Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1, Yohanes Ayat 1, 12. Yohanes 1, sabar. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang menerimanya dan beri kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka percaya sebagai apa, Dongo? Sebagai Tuhan lah dongo. Apa Mana dongo? Tuhan? Mana Tuhan? Iya Allah itu kan Tuhan. Apa maksudmu? Kalau kamu Allah itu Elohim. Tuhan. Tuhan. Ngerti kamu? Kok tanya dongo lagi? Makanya tuh, tampilkan ya. makanya sekarang gitu. Dengar. Ini ku tampilkan sini. Yohanes 3 tadi yang kamu baca ya, Yohanes 3:16 nih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya ini siapa? Tuhan Yesus lah. Siapa lagi Tuhan mau Yesus. tanya lagi? Iya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kita percaya kepada anaknya apa kepada Allah nih? Makanya sekarang biar saya jelasin sama kamu. Lihat sini, lihat tanyakan mukamu, dulu. mukamu. Buat Saya mukamu tanyakan sini, dulu. mukamu. Saya tanyakan dulu, Jangan percaya nangis, kepada mukamu sini. Jangan itu, jangan dalilnya, udah tahu aku itu. Lihat mukamu ke sini, aku lihat mukamu. Karena mukamu ganteng, jadi supaya paham. Lihat sini. Jangan membingungkan karena dengar, pasang telinga sini. Karena begitu besar kasih Allah. Titik sini, kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Di dunia ini ada abang di dalam kan? Atau abang di neraka? Ada. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, setiap
kepada Allah. Makanya dengar, kamu dengar dulu, kepada Allah. Oke. Kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan. Jadi Allah mengaruniakan anaknya. Kamu percaya kepada Allah, terkandung di dalam anaknya. Oke, baik. Baik. Saya sudah mulai paham. Berarti kita percaya kepada Allah dan percaya juga kepada anaknya, betul? Bukan percaya juga, di dalam Allah itu jadi satu, anaknya mewujudkan Allah itu adalah anaknya. Karena kamu manusia. Karena berarti, kamu tikus tadi. Kalau kamu tikus tadi, ya, sabar. kita jelas. Sabar, berarti bertentangan dengan Yohanes 14:1. Kalau begitu coba kamu baca Yohanes 14:1. Tidak ada firman Tuhan kami yang bertentangan. Makanya Jangan kamu baca. Dengar dulu, kalau saya bilang bertentangan, berarti kamu baca, kamu buktikan. Coba baca. Abang jangan dorong saya ke situ, Bang. Makanya kita harus fokus pembahasan kita. Turun di bawah kau. Dongo. Itu yang masuk di dalam Yohanes 3:16, percaya kepada anaknya, bukan percaya kepada... Susah. Silakan pasien selanjutnya. Padahal di sini sudah jelas teman-temannya, cuma dia putar-putar, memang tidak tahu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya kepadanya ini sebagai apa anaknya ini? Ya sebagai utusan Tuhan. Dalilnya mana? Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Selesai. Hari-hari kami punya makanan ini, hari-hari. Kalian itu kan nanti ke gereja itu pun tergantung perpuluhan. Kalau kasih perpuluhan 50.000 ya cuma Yohanes 1 nomor 1. Disuruh jelaskan anaknya, dikasih itu Yohanes 3:16. Dia pikir kita ndak hafal ayat itu. Gara-gara kepala saya ini botak karena gara-gara itu belajar Bibel kalian itu. Biar kalian itu waras sedikit. Pasien selanjutnya. Makasih Bang Terus, makasih. Iya, dongo kok dipelihara. Teman-teman dikencangkan tap-tap layar teman-temannya. Kita pecahkan dulu kalau bisa 500k. Makasih abangku. Masya Allah. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik. Kita sudah jelaskan yang baik-baik pakai dalil kok. Masa mereka begitu? Sudah kejam baru tidak punya ilmu. Kalau punya ilmu boleh ya teman-teman. Mutar-mutar saja. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik. Mana Mad? Oh. Halo, Adin. Islam Kristen? Kristen aku. Mana ada orang mau naik, kamu mana paham? Gak ada orang naik, Bang. Karena orang yang naik itu orang yang mau prank kamu aja. Inilah memang kalau banyak makan babi begini jadi ditanya apa, jawabnya apa. Ini jadi begini teman-teman, memang oten-oten ini susah dikasih bibel tolak, dikasih babi makan. Makanya rata-rata mereka itu wajahnya itu congornya itu mirip-mirip babi begitu. Kan begitu mereka kan? Sudah jelas di situ. Makanya apa kata Yesus itu kan? Apa kata Yesus dalam Matius 7, 21, 22 sampai 23? Barang siapa yang bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan. Mengadakan mujizat demi namaku, maka apa kata Yesus di 23? Maka di hari akhir nanti, apa kata Yesus? Nyala kau dari hadapanku, babi sang pembuat kejahatan. Gitu. Memang susah mereka teman-teman. Ya namanya oten begitu kan. Karena kenapa mereka begitu? Karena mereka menyembah yang terkutuk.
Bagaimana Yesus mau menyelamatkan kalian? Coba. Bagaimana Yesus mau menyelamatkan kalian? Wong dia kasih selamatkan, dia punya baju saja tidak bisa. Dia punya baju saja dia tidak bisa diselamatkan, apalagi kalian. Coba. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa dia mau selamatkan kalian sementara bajunya saja dia tidak bisa menyelamatkan? Tidak ada. Inilah mereka teman-teman. Jadi susah kalau diskusi sama orang-orang begini tapi kalau tidak tahu paham Bibel. Makanya kalau Islam masuk ke masjid tinggalkan sendal, Oten masuk gereja tinggalkan akal. Jadi begitu, karena Pak Pendeta begini. Inilah juru selamat kita. Padahal patung di depan itu begini. Inilah juru selamat kita. Inilah Tuhan kita. Apa kata Oten? Amin. Oh, amin. Itu saja kerjaan mereka itu kan. Padahal sudah tahu yang terkutuk itu. Yang terkutuk di kayu salib itu. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Loading menjadi pejabat berarti loading pejabat. Menjadi kutuk berarti dia terkutuk. Kalau di dalam Islam teman-teman, itu yang terkutuk adalah setan. Tetapi di dalam Kristen yang terkutuk adalah Tuhan. Untung Yesus mati di kayu salib, makanya di gereja ada salib. Coba kalau Yesus mati di kursi roda dalam keadaan stroke begini. Oh, banyak kursi roda di gereja nanti. Susah teman-teman, kita mau diskusi sama mereka susah. Dikasih Bibel tolak, kasih babi makan. Padahal mereka dengan sadar tahu bahwa Yesus pindahkan roh jahat itu ke dalam babi. Mereka pula pindahkan babi ke dalam perut mereka. Jadi setan di dalam babi, babi di dalam adin. Berarti setan, babi, dan adin adalah satu hakikat. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, agar mereka di dalam kita. Setan di dalam babi, babi di dalam adin. Berarti adin adalah babi, adin adalah setan. Sama, setan adalah adin. Setan juga babi. Babi adalah setan, babi juga adalah adin. Sama. Padahal teman-teman, Yesus sudah mengatakan dalam Matius 4 nomor 8. Matius 4 nomor 8 itu, sebab ada tertulis sembahlah Tuhan Allahmu. Tetapi mereka menyembah kepada Yesus. Padahal Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Susah. Kenapa susah teman-teman? Saya tunjukkan. Diam dulu, diam. Ribut tahu ini. Diam dulu, jangan tahu ribut. Karena kenapa teman-teman? Karena Bibelnya begini. Karena ini Bibelnya. Ini Bibel ya. Ini teman-teman, ini Bibel teman-teman. Bukan kita apa atau apa bukannya teman-teman. Ini Bibel teman-teman ya. Ini teman-teman kita tampilkan datanya nih. Nih, ini Bibel karena dia dalam kebirahian ini. Ulangan 14 nomor 18. Karena burung rangguk dan burung menurut jenisnya meraung dan kelelawar. Ini di Ulangannya Alkitab Sabda ya. Teman-teman, tapi coba kalian perhatikan di Leidecker ini. Apa tulisan sini? Shh, shh. Lihat sini. Shh, 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 shh. Shh. Ada. Ini di Bibel kamu loh. Ini di Bibel kamu loh. Di Alkitab Sabda loh. Alkitab Sabda ini. Di Leidecker nih. Nih. Kamu lihat nih. Kamu perhatikan. Saya klik yang kuno. Tak. Timbul yang kuno itu. Dia tuh. Tuh. Leidecker tuh apa tuh? Pantas kau kejang-kejang. Pantaslah kau kejang-kejang gara-gara ini kan kau lihat sendiri kan. Coba bagaimana ketika anakmu bertanya, Bapak, burung apakah itu? Bagaimana kamu ini coba ini di Leidecker ini apa nih? Dan laka-laka dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa ada ini di
Bagaimana kalau kita tabrakan ke sini? Coba kamu perhatikan. Bagaimana kalau kita tabrakan ke sini? Bahaya tuh, Bang. Nih, karena perempuan jalan adalah lubang yang dalam dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Dia tahu dari mana kalau ini dalam, ini sempit. Kalau dia tidak survei. Coba bagaimana kalau ini kamu perhatikan ya. Yang ini, kamu perhatikan ini, kalau bertemu dengan ini bagaimana coba? Di Bibelmu. Kalau yang ini apalagi di sini kan ulangan 14. Berarti diulang 14 kali. Coba. Ini kamu perhatikan nih. Coba kamu berpikir, yang ini bertemu dengan ini, apa yang terjadi? Makanya bengkak Bibelmu itu kan. Itu. Bertemu. Karena kenapa? Karena di Bibelmu itu, di dalam Yeskiel ini, coba kamu perhatikan sini ya. Kamu perhatikan sini. Di Yeskiel 20:23 ini tertulis ini. Walaupun begitu aku, mana nih? Sabar. 23 nomor 20 ya. Nih. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal dan auratnya seperti aurat keledai dan jakarnya seperti jakar kuda. Mak! Ini Bibel, bagaimana ketika anakmu bertanya? Bapak, bagaimanakah jakar kuda itu? Au. Coba. Malu kan dengan Bibelmu sendiri kan? Kamu malu. Coba. Kamu malu dengan Bibelmu. Bagaimana kalau kita turun sampai 1, kamu baca di sini nih. Dan datanglah firman Tuhan kepadanya, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan. Ada 2 orang perempuan anak dari 1 ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya itu dijama-jama. Coba ya. Susunya dijama-jama ini. Susunya dijama-jama dan keperawanannya dipegang-pegang. Susunya jama-jama begini. Baru dipegang-pegang. Itu gimana coba? Gimana kalau anakmu bertanya coba? Coba kamu berpikir coba. Bagaimana itu kalau anakmu datang begitu, Bapak, bagaimanakah jakar keledai itu, Pak? Bagaimana, Pak? Apakah begini, Pak? Coba. Itu bagaimana kalau ditanya coba? Coba apalagi kamu lihat ya. Kamu lihat ini, kamu perhatikan ini ya. Kamu perhatikan ya. Sabar. Kamu perhatikan ini, Perhatikan. Ini saya buka biar kamu perhatikan baik-baik. Biar kamu perhatikan baik-baik ya, Ya, sabar teman-teman, bantu tap layar ya. Saya buka datanya. Nih, ku buka biar kamu baca. Ku baca, dengar baik-baik. Nih, kamu baca nih. Kamu baca datanya nih, kamu baca, jangan ngeyel situ nih. Apabila dua orang berkelahi dan istri salah seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengeluarkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu. Kamu tahu tidak, kawan saya begitu dia baca ayat ini, sampai sekarang dia ada di kampung Kristen itu, kerjaannya berkelahi saja. Iya, ini.
apabila dua orang berkelahi dan istrinya yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengeluarkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu. Coba kamu berpikir, coba. Bagaimana kalau kamu sedang berkelahi begitu sama orang, pung, datang istri kamu begitu melerai, tiba-tiba dia langsung tangkap. Mak, lebih besar daripada punya suamiku. Hah? Kan dia tangkap kan di situ kan dia. Terus ya, mak, besar. Astaga. Nggak bisa kamu ya. Makanya kalau Al-Quran kalau kita baca itu enak. Itu kita baca itu enak. Begitu. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kan enak kan? Wadduha wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairun laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kan enak. Iman kita naik. Coba kalau Bible kamu baca, marilah kita memuaskan birahi hingga di pagi hari karena suamiku tidak di rumah Ada dua orang perempuan. Kenapa? Mereka sedang bersundalo. Di sana susunya di jamak panjang. Jadilah ayat itu. Makanya Bible itu tidak bisa hafal. Kalau dihafal, kalau Al-Quran kita hafal, iman naik. Kalau Bible kita hafal, burung yang naik. Makanya tidak ada satu orang pun pendeta yang hafal Bible itu, biar kau tahu. Karena kalau hafal Bible itu jalannya begitu sampai Yeskiel langsung paham? Nangis kau. Paham? Nah, kan iya, tidak bisa hafal Bible itu. Tidak bisa hafal karena sudah palsu di situ. Sudah palsu. Iya, tidak bisa hafal Bible. Karena kalau Al-Quran kita hafal itu enak, kita punya keimanan naik. Nah, dia marah, jangan marah sama anakmu, jangan marah. Jangan marah sama anakmu, begitu Bang. Nah, bagaimana bisa orang yang berkelahi itu datang istrinya untuk menolong, tapi yang ditangkap ininya. Dia coba barani kalau dia tangkap begini tiba-tiba lebih besar dari suaminya, bagaimana? Begitu dong. Oh, jangan begitu. Mak, besar. Bagaimana ini? Ada data. Ada. Nih. Apabila dua orang berkelahi dan istrinya yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengeluarkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, jeder. Gimana? Coba. Gimana? Coba. Pumpang. Datang istrimu ke sini. Mak, lebih besar dari punya suamiku. Bagaimana itu, coba? Bagaimana tanggapan Anda? Apa yang Anda jelaskan di situ, coba? Apa? Ayo, apa? Apalagi besarnya tadi seperti Yeskiel, sebesar jakar kuda. Bahaya kau. Tidak bisa. Makanya Bible itu di negara-negara luar itu tidak bisa dibaca oleh anak kecil. Karena Bible itu kalau kita baca birahi yang naik, bukan iman yang naik. Kamu bagaimana? Lihat. Kamu tidak percaya ya? Kamu perhatikan nih. Kamu perhatikan nih. Di dalam sini, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara anjay.
Karena suamiku tidak di rumah, anjay. Coba, kamu diajak begitu, kamu mau bagaimana coba? Bagaimana maumu coba? Bagaimana maumu coba? Nggak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Memang sudah tidak bisa. Tidak bisa. Ini bahasa roh teman-teman. Ini beliau pakai bahasa roh karena bahasanya sudah habis kan. Sudah tidak bisa lagi. Tidak bisa. Memang kalian itu bagaimana ya kalau dibilang ya. Makanya kalian itu, apalagi kalau ini kamu lihat. Apalagi kalau firman Tuhan yang ini ya. Ini kamu. Apalagi kalau kamu buka firman yang ini, kamu perhatikan ini. Ini kalau kita baca ulang-ulang ini, kalau bukan cuma dua nih kamu perhatikan. Sebab isinya cuma ocehan saja yang tidak ada artinya seperti gugu 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 gaga 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 bu 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 baba 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 baba. Ini seperti kamu ini. Ini kalau dua kali kita begini ya, kalau bukan jadi orang hutan jadi anjing. Ini sebab isinya cuma ocehan saja yang tidak ada artinya seperti kuku 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 bu 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 ba 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 ba. Nggak bisa saudaraku, nggak bisa. Memang tidak bisa diselamatkan lagi. Kalian ini memang susah. Sudah tidak tahu Bibel, ngeyel, seakan-akan paling pintar. Inilah kalian ini kan. Punya kitab orang gila itu dia punya rumah, punya mobil, punya motor, dia tidak sadar kalau dia punya semua itu karena dia gila. Sama seperti kau ini punya Bibel tapi tidak sadar karena kalian gila. Iya. Kalian loh, bukan menghujat, saya mengatakan kalian itu gila dan bodoh itu bukan menghujat, datanya ada. Perhatikan baik-baik ya. Nih, ku buka datanya dua nih. Perhatikan baik-baik. Sungguh bodoh umatku itu, mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak-anak tolol. Itu ada. Yeremia 4:22. Sungguh bodoh umatku itu, mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak-anak tolol. Itu ada. Nah, penggenapannya di mana? Penggenapannya ada di sini. Penggenapannya ada di sini, bro. Di sini. Nih, kau baca ini 1 Korintus 4 nomor 10. Nih. Kami bodoh oleh karena Kristus. Ada. Begitu ya. Ya sudahlah ya. Nanti kau nangis pula di sini. Ya. Oke. Turun sajalah. Tidak bisa teman-teman. Orang sudah kejang-kejang begitu kita siksa dulu kan. Mana dalilnya? Kasih Pak. Besok saya baptis 4 jam. Baptis selam. Kamu itu punya ajaran nggak? Mana? Saya minta dalil. Ya, jadi Tuhan itu punya ajaran, punya firman, ikutin firmannya, kamu pergi ke gereja dibaptis. Iya, mana dalilnya? Dalil jangan dulu apa Pak? Jangan dulu panjang lebar. Ini minta dalil percaya Yesus sebagai Tuhan, mana dalilnya? Kalau ada sekarang langsung saya ke gereja nih Pak. Banyak. Ada gereja ayam dekat sini. Berapa Mana banyak? dalilnya? Berapa banyak? Hah? Kamu butuh Kenapa? berapa banyak dalilnya Yesus Tuhan kamu butuhkan? 1 ekor saja. Satu dalil, 1 ekor lagi, 1 saja. Coba carikan saya dalil. Coba. 7. Yohanes 20 sampai Berapa? 30, Matius 4 ayat 7. Mana ada Bapak? Odo. Oke, kita tampilkan ya. Kalau percaya anaknya sebagai Tuhan. Yohanes berapa tadi? Yohanes 12. Yohanes 20 Yohanes 12 berapa? Yohanes 20 Yohanes 20 ayat Oke. 28. Yohanes 20 ayat berapa? Ayat 28 sampai 31. Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan ya Allah. Ini kata Thomas.
Saya minta kata Yesus. Kenapa kamu kasih saya kata tomat? Tomas. Ayat Mana? Matius 4 ayat 7. Oke, pindah Matius 4 ayat 7 lagi ya. Matius 4 ayat 7. Matius 4 ayat 7. Sejak waktu itu Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Mana nyambung, Pak? Masa saya yang hidup penuh dengan kenyambungan begini masuk ikut Bapak hidup yang tidak nyambung begitu? Contohnya begini. Loading. Kamu salah. Kalau saya masuk Islam, sabar. Loading, kalau saya masuk Islam, saya percaya Allah sebagai apa? Nabi Muhammad sebagai apa? Oh, percaya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Dalilnya mana? Quran surat Toha ayat 14. Aku ini adalah Allah, sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatkan aku. Oh, kalau begitu percaya Nabi Muhammad sebagai apa? Percaya Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan. Dalilnya mana? Quran surah Al-Ahzab ayat 40, ayat 70. Dikatakan apa di situ? Nabi Muhammad bukanlah seorang ayah daripadamu, melainkan dia adalah seorang nabi utusan Tuhan. Selesai. Berarti percaya Allah sebagai Tuhan, percaya Nabi Muhammad sebagai nabi. Nah, sekarang kita percaya Yesus sebagai apa? Kasih 30 ayat saya kasih bisa. Saya minta satu ayat percaya kepada Yesus sebagai apa? Iya, sebagai Tuhan Allah. Mana dalilnya? Matius 4 ayat 7. Kamu tadi salah mencet. Matius 4 Matius. Rubah lagi. Matius 4 ayat 7. Aduh. Yesus berkata kepadanya. Oke, yang berkata siapa ini? Kan udah kamu bacain Yesus berkata kepadanya. Iya. Yang berkata Yesus. Berarti yang berkata Yesus ya? Ya? Oke. Ada pula tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Betul. Terus? Yang dicobain di situ siapa? Yang dicobain Kata di situ. Yesus, kata Yesus Tuhan Allah tidak terlihat. Bagaimana? Berarti Yesus terlihat. Baca ya. Yang dicobai di sini itu Yesus, tetapi Yesus mengatakan jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu karena Yesus datang ke dunia bukan kehendaknya sendiri, Pak. Karena begini. Tuhan Allah maka. Sabar begini. Pak Nikolas, sabar. Pak Nikolas bangun ambil Bible. Bangun ambil Bible. Kita diskusi, bangun. Kawan masih 76. Memang babi sudah tua. Turun bawah. Terlalu banyak makan babi. Wong Yesus sendiri mengatakan bahwa Bapa tidak terlihat, tidak terdengar suaranya. Kau kasih pula. Yang dicoba Yesus, kau bilang yang dicoba Allah. Emang iblis bisa coba Tuhan? Hanya di Kristen yang iblis bisa coba Tuhan loh. Itu pun Kristen percaya. Maksud daripada Yesus jangan mencobai Tuhan Allahmu. Artinya apa? Karena Yesus datang ke dunia ini dengan kehendak Allah, kehendak Bapaknya. Ketika kamu mencobai saya, berarti seperti kamu mencobai Dia yang mengutus saya. Begitu. Bukan berarti dicobai begitu langsung kau mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Marah saya ini, dia bilang Yesus seperti iblis. Akhirnya tidak jadi lagi nikah besok saya, kan tidak ada dalilnya. Memang itu sudah menjadi apa mereka, teman-teman. Halo Major? Iya, lama. Ya. Gimana Major, sehat? Sehat. Nah, ya sudah, kalau begitu turun, kita cari yang sakit saja. Karena dia sehat, kita kasih turun, kita cari yang sakit saja kan? Sudah sehat mau apa lagi? Yang kita cari orang yang sakit-sakit. Kan iya kan Bu Nanoi, yang kita cari orang yang sakit. Wong sudah sehat. Iya. Bang, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Islam ya Bang? Islam Bang, saya mau minta tolong Bang. Itu apa namanya, Minang Kristen itu terlalu menjelek-jelekkan Islam Bang. Minang itu nggak ada yang Kristen Bang. Tolong ya Bang ya. Oke baik. Saya minta tolong juga sama abang ya Bang, boleh? Ya siap. Ya, abang blokir akun itu Bang. Percuma abang minta tolong sama saya, ketika saya datang ke sana tetap tidak dikasih naik Bang. Jadi minta tolong blokir saja, tinggalkan saja itu, oke Bang? Siap. Terima kasih Bang. Siap abangku. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jadi kita sama-sama minta tolong kan, begitu. Karena kita ke sana dia pun tidak mau kasih naik. Begitu dikasih naik, baru baru selamat Pak, pung langsung. Jadi abang minta tolong sama saya pun minta tolong sama abang, blokir akun itu. Intinya begini teman-teman. Ini salah kita juga ya. Jikalau kamu berada di satu komal yang membuat kamu emosi, yang membuat kamu darah tinggi, darah naik, kurang darah, kurang uang, jika kamu berada di satu komal yang membuat darahmu naik, emosimu naik, kan simple. Tinggalkan komal itu, blokir dia, datangi komal-komal yang membuat hatimu itu senang, kan gampang. Masalahnya kita tidak dapat berbuat apa-apa pada komalnya, begitu. Agatal begitu ke sana mau naik tidak dikasih naik. Siapa Torogosi siapa? Torosoki. Saya ke sana tidak mau kasih naik. Jeki otak miring, saya ke sana tidak mau kasih naik lagi. Asal mereka di atas, silakan naik yang oclem. Saya ke sana, dia pilih, mereka pilih-pilih itu bang, pilih. Oh dia ini apologet. Oh cari yang biasa-biasa saja. Oh ya kekenyangan saya. Cari yang biasa-biasa saja kan begitu. Ya. Rokok aman. Ini bagaimana ya cerita ya? Bagaimana kalau kita Halo Mahkota. Assalamualaikum Papi. Halo Mahkota. Mahkota Islam Kristen. Islam, Waalaikumsalam. Oke, izin turunkan dulu ya. Ya, Bang terima Mahkota kasih ya. Bang. Oke, siap. Iya, dibantu tap-tap layar dulu teman-teman. Halo bang, Halo, Jajang. salah naik angkot bang, turunkan bang. Nggak apa-apa bang, salah naik akun nggak apa-apa, bisa turun ganti ke akun lain daripada salah Tuhan bang. Silakan buat teman-teman Kristen naik lah. Anjing peliharaan siapa yang kelaparan ini? Naik saja bang ya. Si anjingnya anjing tapi tidak pernah menyembah anjing bang. Si babi-babinya babi tapi tidak pernah menyembah babi bang. Kok ini ada manusia menyembah manusia, terkutuk pula. Paham bang? Makasih. Abang ambil ayam tetangga dengan ayam abang. Abang ambil ayam tetangga dengan ayam abang kan, kasih bertemu ayam tetangga dengan ayam abang itu pasti berkelahi. Coba kita berpikir secara logika bang, ayam dengan ayam bertemu saja berkelahi. Kok ini ada manusia yang sehat dengan manusia yang terkutuk bertemu, yang satu jadi Tuhan. Orang gila dengan orang gila bertemu itu berkelahi. Kok ada manusia orang terkutuk dengan orang yang waras bertemu, yang satu jadi Tuhan. Silakan bang, janganlah menghujat bang. Kan, silakan naik saja, kita diskusi di santai di sini. Ya. Ya, Kliong, Islam Kristen. Kristen. Iya. Dari Katolik Protestan pak? Protestan. Ya, silakan Pak, open cam Pak, kita diskusi dengan santai. Makasih, Masya Allah. Baik. Ya, selamat malam. Jangan diturunkan ya bro ya. Jangan diturunkan ya. Soalnya gini, saya sudah 2 babak belur saya buat teman-temanmu. 1 Juma tadi, barusan si Alif. Nah yang ketiga kamu. Silakan tanggapi tema saya kalau begitu.
kita bicara pakai timer. Silakan pakai timer kita bicara. Mau nggak? Kenapa? Pakai Boleh, timer, kita pakai timer. Ya. Oke, baik. Ya baik ya Pak Christian. Pak Christian jangan menghujat ya. Saya tidak pernah menghujat, bro. Saya tidak Oke, pernah menghujat. baik. Oke, baik. Jangan Pak pernah Tung menghujat Kriung, ya. nggak ada Pak Christian di sini, Pak Tung Kriung. Kamu Kristen atau bukan ya? Katakannya Tung tidak, Kriung katakan tidak, itu jujur. tulis nama di Iya, situ, kamu baca. Kristen atau tidak? Tung Kriung baca di situ. Aduh, kamu ini gimana sih? Oke, Baca baik. yang 3 tertulis. menit ya. Oke, saya narasi duluan Iya. 3 menit. Habis Siap. itu kamu 3 menit ya. Top, mantap. Ah, oke, Terus ketuhanan begitu yang benar, baik. Terus begitu ya. Oke. Siap, Oke, terus begitu. Kamu mute, kamu mute. siap. Kamu mute. Mute. Jangan menghujat ya. Oke, kita. Kita apa nih? Tema kita apa Oke. nih? Tema kita apa nih? Iya, Tema kita. kan saya rubah Tema lagi apa nih. Oh. Ini tema kita tentang ketuhanan. Baik. Siap. Oke lanjut. ya. Oke, baik. Jangan menghujat Pak Christian ya. Duh, bukan Oke teman-teman, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan saya kesempatan untuk berdiskusi dengan Pak Christian ya, yang sudah ganti nama Tung Kriung ya. Hari ini diskusi kita itu Tuhan yang benar. Jadi teman-teman, menurut agama Samawi itu Tuhan yang benar itu tidak terlihat. Kalau yang terlihat itu Tuhan yang terkutuk. Itu. Yang Tuhan yang benar itu Tuhan yang tidak terlihat, yang dimana Tuhan itu seluruh manusia bergantung kepada Dia, bukan Tuhan yang terkutuk. Kalau Tuhan yang terkutuk itu manusia yang menggantung Dia. Nah ini yang harus Kristen luruskan ini. Kenapa dapat ajaran dari mana sampai sehingga kalian itu menuhankan makhluk yang terkutuk di kayu salib itu? Ini yang saya bingung, Pak. Jadi tolong Anda catat itu, nanti Anda punya waktu, Anda kasih selesai. Jadi Tuhan yang benar itu, Dia yang tidak terlihat, tidak dapat terhampiri, tidak akan mati, tidak bisa dibunuh. Tapi kalau ada Tuhan yang dibunuh, nah itu berarti bukan Tuhan, tapi hantu. Ya. Apalagi dia masuk ke goa dalam keadaan mati, keluar jadi Tuhan. Ah, itu hantu. Justru orang yang menuhankan itu lebih parah dari Tuhan itu sendiri, Pak. Jadi tolong, jadi kita tidak bisa menghujat teman-teman. Ini kita berbicara yang sesuai yang tertulis di dalam Bible, ya. Kalau di dalam Islam kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Sementara kita lihat di Galatia 3:13 yang terkutuk adalah Tuhannya Pak Christian. Berarti ini setannya orang Islam, Tuhannya orang Kristen. Nah, ini parah teman-teman. Ini memang parah, ya. Ini kita bertuhan kepada Tuhan yang benar. Manakah Tuhan yang benar? Yesus sendiri mengatakan Tuhan yang benar itu Dialah yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Datang-datang Pak Christian bilang, itu Tuhan di dinding tuh. Ini Tuhan atau apa? Bahaya kalau orang nyanyi cica di dinding. Tiba-tiba melihat Tuhan, akhirnya naskahnya itu berubah. Tuhan di dinding, diam tergantung. Nah ini seumpamanya Pak Kris. Karena begini Pak Kris, di dalam Yohanes 3:16 di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau kita percaya kepada anaknya ini sebagai Tuhan, maka apa kata Dia? Tuhan, barang siapa yang bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, mengadakan mujizat demi namaku. Apa kata Yesus di hari terakhir nanti? Kata Yesus, nyala kau dari hadapanku, babi. Hei, bawa. Selesai kok. Silakan. Pasien selanjutnya. Dia tidur tidak usah sebentar teman-teman. Kan karena begitu besar anunya Bapak. Pasien selanjutnya. Iya, tetap penghujat itu tetap kita kasih naik, tapi kita pakai waktu. Itu trik teman-teman, itu trik. Kasihkan waktu. 3 menit kamu tidak boleh mute, 3 menit saya. Oke, pumpam, begitu langsung. Silakan. Pasien selanjutnya.
kasih dia tidur tidak bisa tenang itu malam itu. Star Naura, Islam Kristen. Star Naura. Star. Halo. Halo. Oke, pencet ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Silakan yang Kristen-Kristen yang mau naik, silakan. Naiklah teman-teman Kristen. Teman-teman Muslim dibantu tap layar dulu, kalau boleh kita pecahkan dulu sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puaskan teman-teman. Saya tahu itu Kristen itu yang suka pelintir-pelintir Al-Quran itu. Kristen yang mata begini itu kan dia. Biasa diskusi sama Ustadz Yusuf PI lagi itu. Bang, spill merek handset. Wah, ini cuma handset topless bang, 15.000. Puas, nah, alhamdulillah. Silakan. Halo, Pak Reno. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kamu bertanya-tanya. Kamu nanya. Inilah, nah itulah orang kalau baru pulang dari gereja ini begini. Kamu stres ya. Astagfirullah.